Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semuanya di Kreatif Membaca. Kita masih akan melanjutkan pembacaan buku Profil Keluarga 30 Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga, yang ditulis oleh Syekh Dr. Jasim Muhammad Badar. Sebelum kita melanjutkan pembacaan buku ini, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, kami harapkan untuk subscribe channel ini dan jangan lupa nanti untuk memberikan like serta komentar pada kolom di bawah. Sahabat yang berikutnya yang dijamin masuk surga atau yang mendapatkan kabar berita masuk surga yakni Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ia adalah sahabat Nabi SAW yang agung, yang bernama Ja'far bin Abi Thalib, yaitu nama Abu Thalib adalah Abdu Manaf bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay Al-Qurashi Al-Hashimi Al-Muttalibi, yang memiliki nama kunyah Abu Abdillah, putra paman Nabi SAW. Orang tuanya yaitu Abu Thalib, dikenal sebagai pembela Rasulullah SAW terhadap keponakannya Muhammad SAW. Juga dikenal sebagai orang yang mendukung dakwah. Hanya saja menurut pendapat yang sahih dan kuat, beliau, yakni Abu Thalib, belum sempat masuk Islam hingga akhir hayat beliau. Ja'far bin Abi Thalib memiliki ibu bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, dan ia juga telah masuk Islam. Ia wafat pada masa hidup Nabi SAW, sehingga beliau sempat mensolatkannya dan menguburkannya, serta menyebutkan jasa baiknya karena ia telah mengasuh beliau di rumah paman beliau Abu Thalib. Ja'far bin Abi Thalib lahir 20 tahun sebelum kenabian, sehingga ia lebih muda 20 tahun dari Rasulullah. Namun 10 tahun lebih tua dari saudaranya Ali. Ja'far bin Abi Thalib termasuk dalam kalangan yang terdahulu masuk Islam. Ja'far masuk Islam setelah 25 orang. Menurut versi yang lain setelah 31 orang. Sebelum Rasulullah SAW mengadakan pertemuan di rumah Arqam dan menyampaikan dakwah di dalamnya, kemudian ia mengalami pengucilan seperti orang lain yang menyatakan keimanannya lebih dahulu. Ia turut dalam hijrah kedua ke Habasyah bersama istrinya Asma binti Umais dalam rombongan sahabat yang berjumlah sekitar 80 orang. Dan Ja'far sebagai amir dan juru bicara mereka. Mereka pun diterima sebagai tamu oleh Raja Habasyah, yaitu Najasyi, selama beberapa tahun. Kemudian Najasyi masuk Islam beserta para pengikutnya berkat pendekatan yang dilakukannya. Setelah tinggal di tempat Najasyi selama beberapa waktu, Ja'far meninggalkan Habasyah menuju Madinah. Saat ia tiba di Madinah, Nabi SAW baru kembali dari Khaybar, tepatnya pada tahun 7 Hijriah. Kemudian Rasulullah SAW menghampirinya dan mencium di antara kedua matanya. Saat itulah beliau menyampaikan pernyataan beliau yang sangat masyhur. Ma adri bi ayyihima ana usarru bi kudumi Ja'far au bi fathi Khaybar. Aku tidak tahu lantaran yang mana aku dibuat merasa gembira karena kedatangan Ja'far atau karena penaklukan Khaybar. Rasulullah SAW pun menetapkan bagian untuk mereka dari harta rampasan perang Khaybar. Kemudian ia terlibat di dalam perang Mu'tah sebagai komandan kedua bagi pasukan setelah komandan pertama, yaitu Zaid bin Harithah gugur. Terkait jaminan masuk surga yang diterima oleh Ja'far dan keutamaan beliau, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu Ja'far ibn Abi Thalib malakan yatiru fil jannati ma'al malaikati bi janahaihi." Aku melihat Ja'far bin Abi Thalib dalam sosok malaikat yang terbang di surga bersama para malaikat dengan kedua sayapnya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, kemudian Sahih Ibnu Hibban,
dan Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu Ja'far bin Abi Thalib malakan yatiru fil jannati dza janahaini yatiru bihima haitsu yasha. Maqsusatun qawaidumuhu bid-dima." Aku melihat Ja'far bin Abi Thalib dalam sosok malaikat yang terbang di surga. Ia mempunyai 2 sayap yang digunakannya untuk terbang kemanapun ia mau. Dengan ujung-ujung sayapnya patah berlumuran darah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia mengatakan Rasulullah SAW mengirimkan pasukan para amir. Kemudian beliau bersabda, "Tadi malam Ja'far melewatiku dalam rombongan para malaikat, sedangkan ia dalam kondisi kedua sayapnya berlumuran darah dengan hati yang putih." Diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari yang menuturkan Rasulullah SAW mengirim pasukan para amir, beliau bersabda, Amir komandan kalian adalah Zaid bin Harithah. Jika Zaid mengalami musibah, maka Ja'far. Jika Ja'far mengalami musibah, maka dilanjutkan oleh Abdullah bin Rawahah. Abu Qatadah melanjutkan, pasukan pun berangkat. Selang beberapa waktu kemudian, sementara mereka dalam kondisi sebagaimana yang Allah kehendaki, Rasulullah naik mimbar dan menyuruhnya untuk mengumandangkan salat jamaah. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan dalam Al-Bidayah wan Nihayah, hal ini hadis menyatakan bahwa mereka semuanya dinyatakan syahid, maka mereka termasuk yang dipastikan masuk surga. Dari Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ja'far, "Asbahta khuluqi wa khalqi." Kamu menyerupaiku dari segi akhlak maupun fisik. Abu Hurairah mengatakan tidak ada yang mengenakan sandal, tidak pula menaiki hewan kendaraan, dan tidak pula ada yang menginjakkan tanah yang lebih utama setelah Rasulullah daripada Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far gugur sebagai syahid dalam pertempuran Mu'tah yang masuk ke dalam wilayah Syam dalam keadaan maju untuk melanjutkan pertempuran, bukan mundur ke belakang. Beliau berjihad melawan pasukan Romawi di masa hidup Nabi SAW pada tahun 8 Hijriah. Ia meninggal dalam usia 41 tahun. Diriwayatkan dari Ibnu Umar yang menuturkan, "Aku berada di Mu'tah. Begitu kehilangan Ja'far bin Abi Thalib, kami mencarinya di antara para korban yang gugur. Ternyata kami mendapatinya dalam kondisi penuh luka, terkena tebasan, tikaman, dan serangan anak panah sebanyak 90 lebih. Kami mendapati semua luka ini di bagian depan badannya." Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia mengatakan ketika mendapat berita tentang kematian Ja'far, kami menangkap raut kesedihan yang mendalam pada wajah Rasulullah. Hasan bin Thabit mengungkapkan rasa dukanya atas terbunuhnya Ja'far dalam bentuk syair yang menyentuh hati. Sementara Rasulullah mendoakan anak-anaknya. Beliau mengucapkan, "Allahumma hluf Ja'faran fi ahlihi, wa barik li Abdillah ibn Ja'far fi safqati yaminih." Ya Allah, anugerahkanlah pengganti Ja'far dalam keluarganya, dan berkailah Abdullah, yakni putra Ja'far, dalam upayanya yang direstui. Doa itu dibaca 3 kali. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tidak menikahi kecuali 1 orang istri, yaitu Asma binti Umays bin Ma'bad bin Ta'im al-Khasamiyah. Ia termasuk generasi sahabat Nabi SAW terdahulu dan pertama. Ia hijrah ke negeri Habasyah bersama suaminya Ja'far, hingga di sanalah ia melahirkan 3 anaknya. Yang pertama Abdullah. Dari nama ini maka Ja'far dijuluki atau memiliki nama kunyah Abu Abdillah. Abdullah merupakan anak pertama umat Islam yang lahir di negeri Habasyah. Kemudian yang kedua namanya Muhammad, sebagai anak pertama dalam Islam yang diberi nama Muhammad dari kalangan kaum Muhajirin. Kemudian yang ketiga dinamai Aun. Penulis di sini memberi keterangan bahwa
penulis melihat Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil dari Al-Baghawi bahwa ia menyebutkan seorang anak perempuan Ja'far, yaitu bernama Ummu Qasim binti Ja'far bin Abi Thalib. Namun Ibnu Hajar memandang aneh adanya riwayat ini karena tidak diketahui bahwa Ja'far memiliki anak perempuan. Ia menuturkan landasan dugaan ini adalah lantaran Zubair bin Bakar, tokoh terkemuka dalam hal pengetahuan tentang nasab-nasab kaum Quraisy, tidak menyebutkan anak perempuan di antara anak-anak Ja'far bin Abi Thalib yang bernama Ummu Qasim. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan, saya menulisnya dengan anggapan bahwa ini sebagai kemungkinan, sementara pengetahuan yang sebenarnya ada pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Disebutkan dalam biografi Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib bahwa ia pada mulanya dinikahi oleh Umar bin Khattab. Ia tetap menjadi istri Umar sampai Umar syahid. Sepeninggal Umar, Ummu Kulthum binti Ali dinikahi oleh Aun bin Ja'far bin Abi Thalib yang kemudian wafat meninggalkannya. Setelah itu Ummu Kulthum dinikahi oleh saudara Aun, yaitu Muhammad bin Ja'far bin Abi Thalib, yang setelah beberapa waktu kemudian juga wafat. Setelah itu Ummu Kulthum dinikahi oleh saudara Muhammad bin Ja'far, yakni Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Lantaran rangkaian peristiwa inilah Ummu Kulthum berkata, aku benar-benar malu kepada Asma binti Umais lantaran kedua putranya meninggal dunia saat menjadi suamiku. Dan sesungguhnya aku benar-benar khawatir atas yang ketiga ini. Ternyata kemudian Ummu Kulthum yang wafat lebih dahulu saat menjadi istri Abdullah bin Ja'far dan sama sekali tidak mempunyai anak darinya. Jadi demikian kisah sedikit, profil singkat kehidupan keluarga 30 sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Kita akan lanjutkan pada pembacaan profil singkat sahabat yang lain di kesempatan yang lain. Bagi Anda yang belum subscribe, untuk segera mensubscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk memberikan like dan komentar, serta share kepada teman, kerabat, dan saudara-saudara Anda. Cukup sekian untuk kesempatan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya.